warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lam Asraf dengan NIM 2411057 kelas IFB 1B. Perkenalkan, nama saya Marshall Vira dengan NIM 2411080 dari kelas IFB 1B. Perkenalkan, nama saya Putri Melati Sukma. Saya dari kelas IFB 1B, Prodi S1 Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flowchart. Jadi flowchart adalah diagram yang mempresentasikan alur atau proses kerja dalam bentuk simbol-simbol grafis. Flowchart digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau prosedur dari suatu sistem atau proses secara sistematis dan terstruktur. Diagram ini mempermudah pemahaman terhadap alur proses sehingga memudahkan komunikasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Flowchart sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknik, pendidikan, dan pemrograman untuk menjelaskan proses yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system adalah diagram yang menggambarkan alur atau flow yang terjadi pada suatu sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah diagram atau bagan alir yang menggambarkan langkah-langkah suatu proses atau prosedur dengan cara merinci dan menganalisisnya. Yang ketiga adalah flowchart program. Flowchart program adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau instruksi dalam sebuah program komputer. Yang keempat adalah flowchart dokumen. Flowchart dokumen adalah diagram yang menunjukkan alur laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang kelima adalah flowchart alur data. Flowchart alur data adalah diagram yang menggambarkan alur informasi dalam suatu sistem mulai dari input hingga output. Yang keenam adalah flowchart proses kerja. Flowchart proses kerja adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah, keputusan, atau alur kerja dalam bentuk paling sederhana. Yang ketujuh adalah flowchart logika. Flowchart logika adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah proses mendetail dari suatu program dalam bentuk simbol-simbol. Yang kedelapan adalah flowchart simbolik. Flowchart simbolik adalah lambang yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses atau alur logika dalam suatu sistem. Setelah itu kita masuk ke dalam pengertian looping. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang eksekusi sekelompok perintah atau instruksi hingga kondisi tertentu terpenuhi. Looping memungkinkan programmer untuk menjalankan kode yang sama berkali-kali tanpa harus menulisnya secara berulang. Tujuan dari looping itu sendiri adalah yang pertama, menghemat waktu dan usaha. Kode yang berulang dapat dieksekusi secara otomatis. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu mengurangi jumlah baris pada kode. Yang ketiga adalah fleksibilitas, yaitu dapat digunakan untuk proses yang membutuhkan pengulangan dengan jumlah iterasi yang dinamis. Simbol-simbol flowchart. Flowchart menggunakan simbol standar untuk menggambarkan berbagai elemen proses, diantaranya oval atau terminator, menandakan awal start atau akhir end dari suatu proses. Persegi panjang atau prokes, melambangkan aktivitas atau langkah yang dilakukan dalam suatu proses. 3. Belah ketupat atau decision, digunakan untuk menunjukkan pengambilan keputusan atau kondisi yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Keempat, panah atau flow line, menunjukkan alur atau arah dari proses. Kelima, lingkaran kecil atau konektor, menghubungkan bagian yang terpisah dalam flowchart. Dalam flowchart ada juga simbol-simbol lain, yaitu ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua ada on-pack reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Ketiga ada off-pack reference. Simbol ini digunakan untuk simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Keempat, terminator.
simbol yang menyatakan awal atau akhir dalam suatu program. Kelima ada process, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Keenam ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya dan tidak. Ketujuh ada input and output. Simbol ini simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Kedelapan ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kesembilan ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik ataupun output yang perlu dicetak. Ke-10 ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Ke-11 ada display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Ke-12 ada preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Di sini ada contoh dan jenis-jenis dari looping. Yang pertama ada for loop, yaitu digunakan seketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya, dan ada contoh dari for loop. Terus yang kedua ada while loop, yaitu digunakan ketika kondisi pengulangan tidak diketahui jumlah iterasinya, tetapi tergantung pada suatu kondisi. Ini ada contohnya juga dari while loop. Terus yang ketiga ada do while loop, yaitu mirip dengan while loop, tetapi instruksi di dalam loop akan dijalankan minimal 1 kali sebelum memeriksa kondisi. Dan ini ada contoh dari do while loop-nya juga. Saya akan menjelaskan cara kerja flowchart perulangan top up pada aplikasi GoPay dengan menggunakan mobile banking mandiri. Yang pertama yaitu start. Setelah itu login akun mobile banking dengan menginput PIN. Setelah itu masuk ke dalam proses. Jika salah memasukkan PIN, akan berulang memasukkan PIN kembali. Setelah berhasil memasukkan PIN, klik top up. Setelah itu masuk ke dalam e-wallet dan pilih top up pada GoPay. Setelah itu masukkan nomor telepon. Setelah memasukkan nomor telepon, memasukkan nominal top up. Setelah itu masuk ke dalam proses. Jika nomor telepon salah atau saldo tidak mencukupi, akan berulang mengisi nomor telepon kembali. Setelah berhasil melewati proses keduanya dan berhasil, akan menunjukkan resi atau bukti top up. Setelah itu selesai. Stop. Masuk di kesimpulan yaitu flowchart. Flowchart merupakan diagram untuk menggambarkan proses atau sistem secara visual yang terbagi ada jenis dan simbol. Jenis flowchart ada sistem, proses, program, dokumen, dan alur data. Simbol terbagi ada oval, start atau end, persegi panjang yaitu proses, belah ketupat yaitu keputusan, panah adalah arah. Nomor 2, looping. Looping terbagi ada 2 yaitu jenis dan contoh. Looping merupakan pengulangan instruksi dalam pemrograman. Jenis looping ada for atau iterasi tetap, while itu berdasarkan kondisi, do while minimal sekali, for each merupakan koleksi. Contoh looping yaitu mencetak angka, menghitung total iterasi elemen daftar, flowchart, dan looping mempermudah proses analisis dan pengalaman data. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.